Selamat pagi saudara-saudara sekalian yang terkasih. Saya Yahya Wijaya, pernah menjadi bagian dari GKI Salatiga di masa yang lalu, dan sekarang saya tinggal di Yogyakarta. Senang sekali bisa menyapa saudara melalui saluran sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Sudah setahun sejak awal pandemi saya tidak keluar kota, termasuk ke Salatiga. Dan hanya sekali-sekali ke kantor, kadang-kadang ke taman membawa anjing-anjing saya untuk berjalan-jalan. Saya tidak tahu bagaimana saudara merasakannya, tapi saya merasa seperti tahanan rumah. Saudara-saudara, kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Di Indonesia, angka penularan dan angka kematian masih terus meningkat. Dan ruang-ruang perawatan khusus COVID-19 di rumah sakit sudah semakin sulit didapatkan. Setiap hari kita mendengar berita-berita yang kurang baik, bahkan berita duka tentang kenalan kita, sahabat, kerabat, atau kekasih kita yang terkena COVID-19. Saudara, bagaimana kita semua bisa bertahan? Dan kalau bisa mengambil hikmah dari situasi sulit yang tidak terduga ini. Pagi ini saya mau mengajak saudara-saudara belajar dari pengalaman Rasul Paulus seperti diceritakan di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-27. Pada waktu itu saudara, Paulus adalah seorang tahanan yang sedang dibawa ke Roma untuk menghadapi pengadilan banding kaisar. Dalam perjalanan dengan kapal laut, ia dan rekan-rekan seperjalanannya menghadapi cuaca buruk yang membuat kapal mereka kandas. Sebenarnya Paulus sudah memperingatkan perwira yang membawanya agar mengambil jalur lain. Tetapi saat itu kapten kapal tidak melihat tanda-tanda akan terjadinya badai, sehingga merasa tidak ada alasan untuk mengubah jalur. Tentu saja perwira itu lebih mendengar kapten kapal, dan karena itu saran Paulus diabaikan. Tetapi ternyata Paulus yang benar. Dalam perjalanan cuaca menjadi sangat buruk dan kapal tidak dapat bertahan. Dalam Kisah Para Rasul 27 ayat 18-20 dikatakan kesaksian Paulus. Karena kami sangat hebat diombang-ambingkan angin badai. Maka pada keesokan harinya mereka mulai membuang muatan kapal ke laut. Dan pada hari yang ketiga mereka membuang alat-alat kapal dengan tangan mereka sendiri. Setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan. Dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya, putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Saudara-saudara, apa yang dapat dilakukan kalau kita berada dalam keputusasaan seperti itu? Perwira itu dan kapten kapal barangkali bisa saja menyesal mengapa tidak mendengar saran Paulus sejak semula. Tetapi melarutkan diri dalam penyesalan tidak ada gunanya. Paulus bisa saja menyalahkan mereka. Mengapa tidak mau mendengar dan menyepelekan apa yang dia sudah sarankan? Namun, sekadar mencari kambing hitam tidak menyelesaikan masalah. Maka alih-alih menegur dan menyalahkan orang, Paulus memilih untuk memberitakan kabar baik. Pada pasal 27 ayat 22-24, Paulus mengatakan kepada perwira dan awak kapal, tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam, seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku, dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap kaisar. Dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat
karena Engkau. Ya, selalu ada kabar baik di tengah situasi yang tidak baik. Kita tahu bahwa tidak ada kehidupan yang tanpa masalah. Alkitab juga tidak menawarkan kehidupan yang seperti itu. Sebaliknya, cerita-cerita Alkitab menggambarkan berbagai masalah kehidupan, dari yang ringan-ringan sampai bencana dan kejahatan berat kemanusiaan, termasuk wabah penyakit, perbudakan, kelaparan, perang, dan penganiayaan. Tetapi selalu diperlihatkan bahwa di tengah-tengah kesulitan dan tragedi, selalu masih ada hal-hal yang baik yang Tuhan upayakan. Dan dalam keadaan seperti itu, orang selalu bisa memilih. Mau menyesali nasib, mengutuki pihak-pihak yang dianggap bersalah, dibayang-bayangi ketakutan terus-menerus, dan tenggelam di dalam keputusasaan, atau mencari hal-hal baik yang dapat menjadi pertanda bahwa Tuhan ada. Tuhan tidak tinggal diam, tetapi Dia sedang bekerja untuk mengubah situasi yang buruk ini menjadi bagian dari keindahan yang Ia rencanakan bagi segenap ciptaannya. Saudara-saudara, sudah setahun saya tidak bertemu secara fisik dengan anak saya yang bekerja di Singapura. Tetapi hampir setiap malam kami berkomunikasi melalui video call. Saya bisa mendengar suaranya, bisa juga melihat wajahnya. Bayangkan jika pandemi ini terjadi katakanlah 10 tahun yang lalu, saat belum ada smartphone dan video call masih sangat sulit dilakukan. Betapa berat. Saat ini, saudara, kebaktian di dalam gedung gereja tidak memungkinkan untuk dilakukan. Tetapi ibadah minggu tetap bisa dilakukan secara online. Saya bahkan sering membaca warta gereja GKI Salatiga di Facebook. Bayangkan jika pandemi ini terjadi sebelum ada media sosial, sebelum ada teknologi streaming, mungkin gereja harus betul-betul tutup. Sekarang ini belum ada obat yang teruji untuk COVID-19. Tetapi vaksin sudah diproduksi dan sedikit-sedikit sudah mulai disuntikan. Semua itu dapat terjadi karena belakangan sudah ditemukan teknologi pembuatan vaksin secara cepat dan aman. Padahal sebelum ini untuk membuat vaksin dibutuhkan puluhan tahun. Bayangkan kalau kita harus menunggu sampai puluhan tahun baru bisa memperoleh vaksin COVID-19. Kalau kita pikir-pikir, sepertinya Tuhan sudah mengantisipasi jauh sebelum pandemi ini terjadi. Ia mempersiapkan segala sesuatunya sehingga pandemi ini tidak sama sekali menghancurkan kehidupan kita. Pandemi memang menghadapkan kita pada kesulitan dan kesedihan, tetapi tidak perlu membinasakan kita. Karena justru dalam masa pandemi ini, kita bisa melihat pertanda-pertanda bahwa Tuhan ada dan Dia bekerja keras untuk menyelamatkan kita dari setiap bencana dan malapetaka, juga dari pandemi ini. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami berterima kasih untuk hari yang baru yang Tuhan berikan pada kami. Saat ini kami berdoa untuk para tenaga kerja, tenaga kesehatan yang bekerja ekstra keras dan menghadapi resiko berat. Kuatkan dan tabahkanlah mereka. Untuk para ilmuwan yang terus berikhtiar untuk menemukan pengobatan-pengobatan baru. Berikanlah pencerahan pada mereka ya Tuhan. Untuk para pengambil kebijakan, baik di tingkat global, nasional maupun lokal, berilah kecerdasan dan rasa keadilan. Dan untuk anak-anak-Mu semua ya Tuhan, mampukanlah kami untuk mengenali hal-hal yang baik di tengah-tengah situasi yang kurang baik ini.
Kami juga berdoa ya Tuhan untuk mereka yang kehilangan pekerjaan dan kesulitan mencari nafkah. Tuhan, bukakanlah jalan bagi mereka. Untuk mereka yang sedang terbaring di rumah sakit maupun sedang isolasi mandiri, hiburlah mereka dan sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Untuk mereka yang berduka karena kehilangan kekasih, sanak saudara, sahabat, Tuhan hiburkanlah dan kuatkanlah mereka. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.